Saudari-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ibadah Zoom Family Ministry kita mulai. Mari kita datang menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kudus dan mulia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Bapa, pada kesempatan yang indah ini kembali anak-anakmu yang tergabung di dalam Family Ministry datang menghadap hadiratmu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami di ruang link Zoom Family Ministry ini, Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, peralatan yang kami pakai, Engkau urapi, dijauhkan dari segala gangguan, sehingga ibadah link Zoom Family Ministry dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, ya Bapa, karena Engkau bertata di atas puji-pujian umat. Kiranya puji-pujian yang akan kami naikkan berkenan di hadirat-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Pujian ini mengingatkan kita untuk selalu bersandar hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi
segala sesuatunya. Bila kita terus hidup di dalam pimpinan Tuhan, kita akan merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Karena Allah kita bertata di atas puji-pujian umat Israel. Karena itu kita harus selalu memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Amin. Luar biasa, Tuhan memberkati setiap kita. Tangkat pujian, kalaku cari damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat tak seorang pun dapat hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesuslah jawaban setiap kita. Karena Dialah yang memberikan keselamatan, memberikan kedamaian di dalam setiap kehidupan kita. Seperti janjinya, Tuhan sudah meninggalkan damai sejahteranya bagi setiap kita, sehingga kita selalu hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kelimpahkan di dalam setiap kehidupan. Angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak ada alasan lagi kita untuk khawatir, tetapi kita harus tetap berseru kepada Tuhan, karena kasih Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Aku Mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sungguhnya firman Tuhan pada saat ini kita rindu firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita rindu, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepian batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu jadi kerinduan setiap kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari. Oke, thank you. Shalom semua. Selamat sore. Pak Derikson siap. Pak Derikson, Pak bantu itu ya. Siap, ya. siap, Oke, Pak. thank you. Shalom semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan terima kasih dikasih kesempatan lagi. Haleluya. Tapi tetap aja saya ini kadang-kadang berpikir ya, punya pikiran sendiri ya. Aku kadang-kadang ngomongnya kekerasan atau bagaimana gitu. Sampai kadang-kadang mungkin orang pikir saya punya pikiran negatif terus. Padahal ya itulah yang saya hadapi dan saya alami gitu. Dan saya bagikan kepada teman-teman semua hamba Tuhan. Ya semoga saya berharap ya jangan seperti apa yang saya lihat dan saya dengar gitu aja bahasanya. Jadi nggak ada maksud menjelekkan atau membicarakan orang lain, tidak ada begitu ya. Jadi terima kasih untuk pengertiannya. Oke, kita langsung saja. Itu sudah Mr. Johan Untung akhirnya muncul juga tuh. Oke, nah ini terima kasih. Tinggal klik lagi. Iya, yes, terima kasih. Nah, yuk siapa yang ngerti baca sendiri. Pak Ko tuh mestinya ngerti tuh. Namanya sudah Komingguan. Ayo. Kudu ngerti itu Pak. Putus tahu. Johan Untung kali tahu. Sorry ya teman-teman, maaf. Karena saya kan ngertinya bahasa Mandarin aja, jadi saya pakai bahasa Mandarin karena ini hanya pepatah. Hanya pepatah yang umum disampaikan oleh orang-orang yang bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah mau berubah sifatnya. Ya, bacanya pensing nankai. Yang kurung itu i. Terserah yang mau baca yang mana gitu. Mau sifat asli sukar berubah gitu. Ya, itu juga berpindah istilahnya ya. Yang hitam centang mana? Ini pertanyaan. Betul nggak? Entah Bapak Ibu setuju nggak dengan pendapat ini? Karena ini bukan firman Tuhan. Ini hanya, ya tadi saya katakan ya, kebiasaan Chinese kalau ketemu orang yang bandel, kepala batu, stubborn ya, ya mereka bilang, wah dasar lu, sifat asli sukar berubah gitu istilahnya. Nah sekarang saya pertanyakan untuk kita-kita nih hamba Tuhan, pendapat ini salah apa benar gitu? Masing-masing berpendapat sendiri masing-masing lah ya, nanti baru kalau lagi ngobrol-ngobrol ya baru kita ngomong lagi ya. Oke, tolong klik lagi Pak Derikson. Iya, dikembalikan saja. Sebentar agak macet. Iya, nggak apa-apa, tenang aja, ya. Dan, iya, itu mah beres kok, tenang aja. Slowly. Haleluya. Sehat semuanya? Teman-teman semua sehat ya, puji Tuhan. Haleluya. Yes. Good tuh, bisa muter gitu. Nah, tuh bahasa Indonesianya tuh ya. Karakter atau sifat asli sukar berubah. Apa benar ya? Nah, ini dipertanyakan. Karena kan pendapat kita bisa beda-beda ya, dan pengalaman hidup dan lain sebagainya ya. Nah, yang bawah yang biru itu inilah pepatahnya ya. Pepatahnya dengan 8 huruf. Jiang san yi kai pensing nan yi. Artinya apa? Yang di kiri itu Jiang san yi kai, itu yang 4 huruf yang di kiri adalah gunung dan sungai-sungai dan gunung itu dapat diubah oleh manusia.
Ya, kalau sungai kita bisa belok ke sana, kita mau belok ke kiri, kita bikin saja yang baru lagi, toh bisa. Gunung pun yang tinggi menjulang kita bisa bikin, kita potong pun bisa dan lain sebagainya. Tapi sini yang 4 berikutnya di belakang adalah penting nani. Sifat asli manusia sukar berubah. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalaminya, karena di sini ketika slide yang keduanya dibuka oleh Pak Dirksen, tolong, terima kasih. Thank you, brother. Tenang-tenang aja. Ini laptopnya model lama ini, Pak. Ya udahlah. Minta Pak Ko beliin aja lah. Nah, tuh keluar kan, tenang aja. Nah, sifat manusia menurut saya macam-macam. Sampai ada yang tolong dibaca, jangan dibaca GU, jangan. Karena itu dalam pinyin dibacanya G jadi K. Jadi kuce, bacanya gitu ya. Kuce alias apa? Kepala batu, aliasnya itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang ya maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi tidak mengatakan orang atau siapa saja, tidak. Ini buat kita-kita ya. Karena saya ketemu begitu banyak hamba-hamba Tuhan, ternyata sifatnya juga gak berubah kok. Ya, marah-marah di mimbar bisa saja. Suara keras, bentak-bentak orang, merasa diri paling benar, seolah-olah apa yang disampaikan. Saya lagi bayangkan kalau laki-laki, hamba Tuhan laki-laki ya, itu istrinya bagaimana ya gitu. Pasti tertekan tuh. Lalu kalau dianya perempuan, wah suaminya pun susah itu. Iya. Sampai kadang-kadang bagi saya maaf ya, kena terlalu kerasnya penyampaian, itu berbahaya buat dirinya sendiri, karena kita tanpa sadar, kita yang menjelang sudah 40 tahun ke atas, itu umumnya darah sudah mengental. Hanya dokter deh ya. Nah, ketika kita mengeluarkan suara yang keras dengan emosi yang naik, maksud menyampaikan atau menekankan atau mewajibkan apa-apa aja bahasanya terserah masih kepada para jemaat, maka kita punya darah pun naik. Sehingga dengan demikian, maka bahaya buat kita, bisa-bisa jatuh di mimbar. Kecuali memang ada hamba Tuhan yang saya ingin mati di mimbar, ya sudah, terserahlah itu istilahnya. Bahkan kalau bagi saya, sorry, cara penyampaian firman Tuhan yang begitu adalah sifatnya yang tidak pernah berubah. Seharusnya maksudnya begini, kenapa nggak bisa berubah sih? Sementara firman juga pada ngerti semuanya, harus disampaikan dengan lemah lembut, nggak disampaikan dengan membentak-bentak, dengan suara yang keras-keras, seolah menekankan, bahkan atau menghipnosis orang. Bahkan bagi saya katakan itu toksis loh. Atau toksit ya, toksit bukan toksis, toksit ya. Itu satu yang memaksakan orang dengan pemikirannya, dengan kemauannya yang dia anggap benar. Nah, ini kan itu kan sifat asli dia gitu. Yang tidak pernah berubah. Sementara dia mengaku hamba Tuhan. Yesus tidak pernah memberikan contoh kasar. Yesus tidak pernah memberikan contoh yang wah ngebentak-bentak begitu tuh nggak ada. Marah-marah sekali karena di rumah doa, karena rumahnya rumah doa, jadi rumah doa, jadi buat dagang-dagang segala macam. Cuma itu sekali-sekalinya. Ini hampir setiap penampilan ya rame dah gitu istilahnya, dan tidak bisa diomongin. Nah, kalau yang tidak bisa diomongin lagi, tidak bisa dinasehati lagi, tidak bisa diberitahu dan sebagainya, itu kan berarti sifatnya sudah demikian. Halo. Ya. Halo. Oke. Sifat kau sudah begitu, susah gitu. Nah, bahkan maaf aja, itu bagi saya ya, itu cuman kemungkinan ya sama teriak, lalu dia sendiri sampai kemana gitu. Pertama mungkin orang akan kagum, karena wah ini lain daripada yang lain nih. Wah ini baru kita tidak seperti yang kita biasa dengar nih. Tapi kalau keterusan, lama-lama orang juga blenek. Maaf ya, blenek gitu istilahnya. Karena Anda menyampaikan sesuatu yang dengan pemaksaan. Sesuatu yang dipaksakan, ya bagi saya, sorry.
lama-lama orang juga nggak mau gitu istilahnya. Mari teman-teman, ya. Kenapa kok kita selalu memaksakan suatu yang satu arah gitu istilahnya? Sementara kita semua sudah mengerti betul bahwa salib bukan hanya satu tiang. Semua salib itu begini kan? Betul kan? Semua setuju kan? Salib itu bukan ini aja kan? Mengapa sekarang yang disampaikan menurut saya? Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak, ya puji Tuhan ya. Saya hanya yang saya dengar saja ya. Umumnya hanya begini. Yang ini tidak. Akibatnya jemaat sekarang ini dengan perdagangan yang makin sepi. Dengan kesulitan yang luar biasa. Belum ongkos hidup yang tambah berat dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu jawabannya. Yang saya temui adalah begitu berapa banyak jemaat, mereka akhirnya hanya bisa berkata, oh Pak Hari tolong doain dong supaya saya persoalan yang saya hadapi bisa diluputkan, bisa dilepaskan, bisa disingkirkan, dijauhkan bahasanya segala macam bahasanya. Saya bilang excuse me, sorry ya, bukan begitu caranya, saya bilang begitu. Kalau Anda mempunyai cara begini, siapa yang ngajarin? Bagi saya memang dia tidak bilang siapa yang ngajarin, tapi saya bisa ya kira-kira menerka lah barangkali ya. Saya menerka. Ya ini tentu ajaran kami hamba Tuhan yang hanya mengajarkan satu arah. Saya tidak berani bilang salah dan tidak bilang salah. Memang arahnya harus ke Tuhan, betul. Tapi sekarang ini manusia ini menghadapi hidup di dunia ini. Mereka menghadapi harus cari makan, dagang yang makin susah dan sebagainya. How to solve the problem? Ini tidak diceritakan. Sehingga akhirnya mereka cuma bisa ngomong begitu aja. Bahkan ujung-ujungnya mungkin mereka akan mengatakan, nasib lah, sudahlah. Ya terserah Tuhan lah. Atau aku berserah lah. Saya bilang kalau itu kalian lakukan, kalian akan menjadi orang Kristen yang letih, lesu, lemah, loyok, bin letoy. Anda tidak punya fighting spirit. Dan ini, lalu saya berpikir, ini jangan-jangan kita yang ngajarinya begitu. Jangan takut, Tuhan pasti menyertai. Betul. Jangan takut, mintalah, Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberi. Ketutlah, pintu akan dibukakan. Semua yang enak-enak. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Segala kebutuhan pakan pakaimu dicukupkan. Amin. Tapi you must do something. Nah ini kalau karakter kita tidak transferkan kepada jemaat, maka jemaat ikut-ikutan pendapat kita. Akhirnya kita jadi contoh yang menurut saya kurang tepat gitu. Saya tidak berani bilang salah. Kurang tepat. Jemaat sekarang nggak tahu bagaimana. Nah apakah kita ambil peduli dengan mereka? Saya nggak tahu lah. Ya. Tapi yang saya lihat nggak ada yang ambil peduli. Yang dipedulikan cuma perpuluhan dan dana-dana yang lain dah nggak sebutlah ya, nanti ada yang kesinggung lagi. Ya itu. Apakah ke situ? Berarti kalau saya pikir kalau Anda terus ngomong begitu, bahkan ada yang Zoom begini, ada yang Zoom maaf ya teman-teman ya. Boleh dong minta maaf ya, supaya jangan kesinggung ya semuanya ya. Zoom begini, ini kan Zoom ini ya buat kita semuanya ya. Terus dia memakai apa? Aduh bahasanya ya supaya jangan terlalu ini ya. Di bawahnya selalu minta bantuan donasi gitu untuk Zoom. Nah lucu bagi saya. Kan Zoom-nya free. Hamba-hamba Tuhannya semua free. Kenapa lu mesti minta dana? Buat apa gitu? Berarti sifat lu nggak bener. Sifat lu, otak lu duit dulu gitu istilahnya. Kita memang butuh duit. Tapi nggak caranya begitu. Sometimes, kadang-kadang kita juga ada melayani. Kalau misalkan saya juga minggu besok nih, saya melayani satu gereja yang cuma 15 encim-encim. Ya. Apa mau minta kolektor, apa mau minta persembahan, PK. Ya nggak berani lah. Dikasih pun saya pulangin. Tahu diri lah. Tapi kalau otak kita hanya uang dan uang, kemanapun kita khotbah, kita harus dapat PK. Apakah itu
itu berarti sifatnya nggak bagus. Nah, sifat ini ternyata kalau dikaitkan dengan tadi pepatah Tionghoa, maka sebenarnya ya saya sih terima-terima juga karena sifat asli sukar berubah. Sementara saya berpikir juga, loh, si Zakius juga sifatnya jelek, Rasul Paul sifatnya jelek, bahkan saya dapat cuplikan dari tulisan Pak Pendeta Toga Simanjuntak kalau tidak salah ya. Dia tulis mengenai penulis lagu Amazing Grace, John Newton. Itu mulutnya kotor. Ya, kita kan enggak kan ya? Itu mulutnya kotor. Sifatnya jahat. Tapi memang kenapa dia begitu? Karena dari usia 11 tahun dia sudah keras hidupnya. Dia ikut bapaknya dipaksa berlayar, dipaksa jadi tentara, dia kabur dan lain sebagainya. Akhirnya dia dipaksa berlayar ke Amerika untuk sambil jualan budak. Dia jadi orang yang keras dan sifatnya, waduh, gak karu-karuan. Tapi akhirnya setelah dia jadi pendeta, saya potong saja supaya cepat ya. Akhirnya jadi pendeta, dia berubah loh. Sehingga dia bisa menulis Amazing Grace. How great thou art. Dan lain sebagainya ya. Sehingga dia, aku yang dulu buta, sekarang aku melihat, dia pun berubah. Nah, kalau Rasul Paul, Zakius, ini John Newton lah ya, dan banyak lagi yang lain tentunya ya. Mungkin kita juga ya berubah. Saya juga dulu keras kok. Tapi at least ya, sekarang saya ya, apa usia barangkali ya, nggak tahu lah ya, saya juga nggak tahu. Ya, sudah mulai, ya nggak buat apa sih gitu. Nggak ada gunanya. Kita sampaikan dengan bengak-bengok, wah di mimbar kayaknya kita paling hebat semuanya. Akhirnya ternyata sifat kita. Terus saya pernah bertemu dengan beberapa hamba Tuhan yang marah-marah di mimbar. Nah bagaimana? Nah, sehingga orang lihat kok gitu ya. Khotbahnya sih bagus, tapi kok sifatnya gitu ya. Nah, kalau kita jadi hamba Tuhan sendiri, sifat kita nggak pernah berubah. Bagaimana kita mau ngomong impartasi, bagaimana mau ngomong transformasi, bagaimana mau ngomong perubahan, terobosan. Alah, omong kosong semuanya lah. Sorry deh, maaf ya. Ya, ini kan pikiranku sendiri. Oke? Tolong klik Pak. Johan Untung, thank you. Aku kadang-kadang ngomong kekerasan nih. Kadang-kadang nggak berani. Pak Kom maunya aku nggak mau muncul. Nggak enak. Nah ini nih ya, saya terjemahkan langsung aja ya. Ini hanya tunjukkan orang nih kepada tentu sama manusia ya. Ya, di sini ada itu, maksudnya sikap Anda yang sekarang. Jieting Senien Ho nih menentukan 10 tahun kemudian Anda. Sekarang Anda sombong, nanti Anda akan tabur tuai ini istilahnya. Nah, pertanyaan di bawahnya tuh yang huruf yang pada merahnya tuh ya, Shirenwu hai shi feiwu. Apakah kamu makhluk manusia gitu istilahnya, atau sampah? Karena kalau Anda atau kita tidak pernah berubah, katanya ketemu dengan Yesus dan lain sebagainya, sudah bertobat dan lain sebagainya, lalu kita tidak pernah berubah, kelakuan kita termasuk ya, selain tutur bahasa, kelakuan dan lain sebagainya. So, kita jadi apa? Kita tidak bisa jadi panutan. Sementara orang jemaat menuntut atau meminta atau berharap kita jadi panutan. Sudahkah kita jadi panutan untuk mereka? Kalau kita di mimbar kita bengak-bengok begitu. Belum lagi sikap kita, sedikit-sedikit marah. Semua harus menurut apa yang kita mau. Apakah itu contoh yang baik yang kita berikan kepada orang? Klik lagi Pak Johan Untung, Pak Derikson, sorry. Ya, ya, manusia kalau lurus dia tidak akan takut bayangannya bengkok, betul? Kalau kita lurus kan bayangan tetap lurus kan, nggak mungkin bayangan bengkok. Kalau hidupnya lurus, kalau hidupnya bengkok, bayangannya bengkok, otomatis. Lalu yang sebelah kiri lagi itu, ya, cuan bentuk halang lah, ya. Kalau perahu atau kapal atau bukan perahu ini kapal besar nih ya. Bukan yacht kapal besar ya. Kalau dia tenang,
maka dia tidak akan takut dengan gelombang dan lain sebagainya. Alias kalau kita hidup kita benar, maka kita tidak perlu takut segala macam semuanya. Cuman sayang, karena kadang-kadang sifat kita yang merasa benar, sehingga kita nggak mau tahu orang lain punya pendapat. Tidak mau terima pendapat orang lain dan lain sebagainya. Sehingga whatever, pokoknya aku begini. Wah, ya sudah, kalau sudah pokoknya ya terserah kamu lah. Itu bahasanya. Ribut juga sama orang kayak begitu, ya keras kepala buat apa? Ya, lalu sini klik lagi Pak. Thank you. Nah, ini semua bisa baca ya. Kalau ini bisa baca ya. Uang, materi, mempengaruhi nada bicara. Betul nggak? Iya. Di gereja kan jemaat juga kalau punya uang banyak, suaranya kenceng kok. Nanti nih, kalau mau Ibu Misela J. Yosef nih, nanti ada rencana gereja ulang tahun segala macam. Kalau yang donatur, nah, biasanya suaranya kenceng tuh. Ya, kalau yang nggak punya uang, suaranya kecil. Terserah deh, aku ikut aja. Tapi kalau yang punya uang, atur. Iya. Nah, makanya saya selalu ngomong, tolonglah, buka gereja jangan pakai donatur lah. Ya. Kalau buka gereja donatur, berarti Anda nggak percaya Tuhan. Kan tiap hari saya pernah ngomong, kalau Anda buka gereja disuruh Tuhan, jangan takut soal nggak ada uang. Kalau Anda terus minta dana dan lain sebagainya, berarti Anda nggak percaya pertolongan Tuhan. Sederhana aja gitu. Nggak usah perlu dengan donatur. Karena begitu Anda pakai donatur, Anda akan diatur oleh donatur. Anda nggak jadi orang diri sendiri. Anda begitu lain, Anda di get out. Sorry. Pengetahuan bagus. Mempengaruhi gaya bicara. Nah, kalau orang gaya bicaranya, itu ketahuan pengetahuannya kurang. Walaupun dia mempunyai gelar kadang-kadang. Gelar tidak menjamin pengetahuan seseorang dalam berkomunikasi dan lain dengan sesama manusia. Apalagi dengan bawahan. Maksud bawah saya ini bawahan bisa di kantor, bisa juga jemaat dan lain sebagainya. Kalau kita menerima kita yang paling pinter, semua lah juga ngerti lah. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan begitu ada yang mencoba menanyakan menyampaikan pendapat dia, saya dengar sendiri loh, ya. Ayu tahu apa sih? Pokoknya beginilah. Selesai. Susah. Merasa dirinya paling berpengetahuan yang luar biasa, ya sudah, silahkanlah. Lalu kalau moral, mempengaruhi etika bicara. Nah, iya. Kalau kita bergaul dengan semua orang-orang yang omongannya kotor, ya lama-lama kita pun juga ikut ngomong kotor. Iya. Nah, itu semua kita bagaimana sekarang? Apa kita hamba Tuhan? Kalau nggak hamba Tuhan, saya nggak perlu ngomong di sini. Iya. Karena semua hamba Tuhan, ya saya pikir-pikir kesempatan deh. Tolong dong. Yang bagus. Berikan mereka kekuatan. Kenapa nggak diberikan firman yang menguatkan mereka untuk menghadapi hidup? Yang semakin hari semakin berat. Sepertinya kita nggak merasakan. Oh, Tuhan menyertai kita kok. Iya, good, bagus. Tapi jemaat banyak yang nggak ngerti, Pak, Bu. Jemaat imannya belum semengerti, sama seperti seperti Ayub sama istrinya. Ayub punya iman di sini, istrinya di sini, sehingga istrinya keluar kata-kata yang tidak pantas. Kalau imannya sama, nggak mungkin, gitu. Karena level imannya sama, maka itu ketika orang mau menikah, bukan hanya soal seiman, harus selevel. Kalau level lain-lain, jadi persoalan. Itu aja bahasanya. Kita pun hamba Tuhan levelnya lain-lain. Ada yang sudah sadar, oh iya, aku nggak boleh, aku buat apa begini ya, aku buat apa. Akhirnya mereka menyampaikan kesejukan kepada jemaat. Dan disampaikan juga dengan sejuk kepada jemaat. Bukan dengan bentak-bentak. Bukan dengan suara keras. Untuk mempengaruhi orang. No. Apa yang kalau Anda sampaikan terus-menerus, itu sama dengan, maaf ya, itu yang di Afrika itu yang percaya wudu, itu sama menggunakan drum dengan ditabuh dengan irama yang sama, yang bertalu-talu, itu lama-lama mempengaruhi orang memang. Nah, tujuannya mempengaruhi orang kan. Jadi maksudmu nggak baik gitu istilahnya. Sifatmu nggak baik sebetulnya. Kalau yang wudu kan dung 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 dung. Ini
dipukul sampai 2 jam, 1-2 jam, ini orang terpengaruh. Akhirnya mereka in trance. Alias kesurupan dan lain sebagainya. Nah, banyak orang, maaf, menurut saya kesurupan. Pokoknya hamba Tuhan yang ngomong, wes, itu firman Tuhan, selesai. Itu kan kesurupan. Mungkin salah bahasanya, kurang tepat ya, terserah lah. Oh, saya nggak punya bahasa yang lain kok. Banyak kok orang sekarang kesurupan. Pokoknya kalau pendeta, wis, muncul. Ya sama, aku juga dulu waktu nggak ngerti juga ya begitu juga sih. Iya. Tapi setelah mengerti nggak mau kan. Ngapain? Nah, sini klik lagi ya Pak. Ya, yang dari kanan baca dari kanan ke kiri ya, baca dari kanan ya. 人的一生选择对或错. Kehidupan manusia ada 2 pilihan. Betul atau benar atau salah. Lalu yang hitam ya, 人的一生是2个字造成的选择, yaitu artinya itu ya, kehidupan manusia adalah terdiri dari 2 huruf ini, pilihan ya, pilihan benar atau salah ya, baik atau buruk gitu bahasanya ya. 人的一生选择对, kalau dalam hidupmu pilihanmu benar, bukan hanya kita anggap benar, bukan itu bahasanya, yang benar-benar benar ya, bukan kita anggap benar, karena sekarang banyak orang menganggap dirinya benar dan belum tentu benar. Karena kebenaran perlu waktu untuk dibuktikan. Nah, pasti kalau dia itu pilihannya benar, sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan bersikap sesuai dengan serupa dengan gambaran Allah, serupa dengan gambaran Yesus. Yesus nggak pernah bentak-bentak orang. Nah, pasti kalau dia pilihannya benar, itu bawahnya itu jiu chongman kuai, dia pasti hidupnya sukacita. Amin. Nah, tapi kalau kalau Anda salah memilih yang salah, maka Anda akan selamanya hidup dalam kesusahan dan kesusahan itu semuanya. Dengan berbagai macam persoalan. Ini hanya cuma huruf Tionghoa yang diberikan kepada generasi berikut supaya jangan salah jalan. Ini bukan firman. Tapi apa salahnya kalau yang bagus kita petik? Itu aja bahasanya. Lalu kita klik lagi. Nah, menurut saya sifat asli bisa berubah. Menurut saya nggak tahu bapak-bapak ibu bagaimana, saya nggak tahu. Ya, kalau memang ada niat dan keinginan, pasti bisa berubah. Kecuali tidak ada niat, tidak ada keinginan, ya selamanya begitu. Bahasa Jawanya, aku masih ngene opo. Ngono wae. Ya wes. Apalagi jadi banding-banding ke. Iya mah nggak banding-bandingin enggak. Tapi marilah, kita kan anak-anak Tuhan. Apalagi kita hamba Tuhan. Kalau kita tidak pernah berubah, ya Bapak Ibu jawab sendiri dah. Aku nggak bisa ngomong gitu ya. Karena kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, kata Rasul Paul. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. You see? Rasul Paul juga berubah. 180 derajat bahkan. Ceritanya semua sudah tahu, saya nggak usah kupas. Sakyus berubah juga tahu. Para murid Yesus juga berubah. Jangan sampai kita yang huruf Tionghoa nih, yang merah nih. Ini juga pepatah Tionghoa nih. Pujian kuan saya pun diulai. Arti hurufiahnya tidak bertemu dengan peti mati, tidak akan keluar air mata. Artinya apa? Kiasannya, kalau belum kebentur, belum insaf, belum bertaubat, apakah kita harus kebentur dulu, baru kita mau bertobat? Syukur-syukur tadi John Newton masih ada waktu dia bertobat. Syukur-syukur juga anak yang terhilang. Itu juga tergantung mereka berdua. Kita nggak ngomong yang lain ya, istilahnya yang lain kurang lebih hampir sama lah ya. Kita juga sama. Kalau di saat kita sudah salah jalan terus, kalau kita tidak mau kembali U-turn seperti anak yang terhilang, maka terhilanglah terus ya sampai mati. Begitu pula John Newton, sama aja.
Nah, kalau kita sekarang masih dikasih kesempatan menjadi atau terpilih, terpanggil, apapun bahasanya, jadi hamba Tuhan, melayani umatnya, kita yang jadi tuan atau jadi hamba Tuhan, atau jadi hamba gitu bahasanya. Sekarang banyak jadi tuan kok. Apalagi kalau sudah terkenal, wah itu tingkah lakunya aneh-aneh dah semuanya. Semoga kita enggak lah, ya. Karena kalau kita sampai di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, apa yang mau dianehin, apa yang mau disombongin, itu aja bahasanya. Ya tolong Pak Derikson, thank you. Nah, di sini juga pepatah juga. Ini cuma pepatah semuanya. Bulan firman cuma tadi satu baru satu tuh, ya. Ini pepatah lagi. Ya tentu hukum ucang. Kita harus mengerti apa tuh penderitaan, kekosongan, dan tanpa ada apa-apa. Kita datang telanjang, pulang telanjang. Apa yang kita mau ributin? Kedudukankah? Bangku sebagai bapak gembala kah? Ibu gembala kah? Sekarang banyak orang mempertahankan bangku itu. Saya ada tempo ada pertunjukan banyak di YouTube, bisa dibuka tuh ya. The Sin Chair, bangku dosa. Begitu duduk di bangku itu, mereka tidak mau bangun. Enak soalnya. Nah, begitu di atas kita nggak mau turun. Kita tidak pernah mau memberikan regenerasi dan lain sebagainya. Kita atur sendiri semuanya. Yang saya juga tahu Bapak Ibu, saya ngerti regenerasi tidak mudah dan tidak tentu cocok dengan apa yang mungkin kita dapat dan lain sebagainya bahasa. Saya ngerti kok itu ya. Tapi kita nggak usah streskan ke sana lah. Tapi apa salahnya? Toh kita akan berakhir. Nanti siapa? Saya lihat banyak nih yang top-top. Saya suka bertanya, nanti kalau beliau tidak ada semuanya, siapa yang ganti? Bisa-bisa tutup semua itu. Karena nggak, penggantinya tidak sampai kemampuannya. Karena tidak ditransferkan, tidak diajarkan, atau juga diajarkan tapi caranya makin gila lagi ajarnya. Jadi orang sampai bilang, bapaknya nggak masih mendingan, anaknya lebih gila tuh. Begitu. Ini omongan di pasaran loh. Ini omongan di grassroots. Saya nggak tahu Bapak Ibu dengar nggak? Saya sih dengar. Ini omongan di lapangan. Rakyat yang ngomong nih. Wah, itu malah lebih gila dah. Artinya apa? Dalam dunia ini, tadi saya sudah ngomong ini ya, datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. 对什么事情都不要用，对什么事情都要用 ya, dalam menghadapi semua persoalan, baik persoalan gereja, persoalan pribadi, persoalan umum, macam-macam ya, juga harus menggunakan apa? Nah itu huruf yang merah-merah tuh ya, kuandrong. Kuandrong ini dapat diartikan hati yang lapang, ya, hati yang lapang, bisa menerima orang seapa adanya. Paudong juga bisa mengampuni orang, ya, ya bisa memberikan kehangatan lah, pelukan kepada mereka, sehingga mereka yang bagaimana hitam pun juga bisa menerima, oh ya aku diterima, diampuni Tuhan dan lain sebagainya, bukan malah diomel-omelin gitu istilahnya, disuruh bertobat. Enggak, dengan cara begitu nggak bakal bisa menangkan orang kok. Menurut saya sih ya, dengan sikap yang demikian dan hati yang demikian, sehingga dengan demikian kita baru bisa, kita sendiri juga, roh kita, roh tubuh jiwa kita akan jadi sehat, sehingga kita banyak bisa menangkan jiwa. Kalau kita paksakan apa yang kita rasa benar kepada orang lain, yang perlu dipertanyakan, benarnya apa benar? Bagaimana kita? Itu kan toksik. Saya ada satu khotbah mengenai toksik ya, tapi lain kali lah ya. Oke. Nah ini satu lagi nih Pak Derikson, thank you. When you semua yang tersingkat, orang punya sifat yang bagaimana, 就会有什么样的人生, maka kehidupanmu jadi bagaimana? Sombong, so jago. Maka kehidupanmu juga berawalnya so jago. Sombong. Wah, punya uang, wah, pamer, segala macam. Ya, gitulah ya. You semua yang tersintai, ada hati yang bagaimana, 就会有什么样的生活. Kalau Anda ada hati yang baik, maka hidupanmu pun jadi baik. Jadi panutan yang baik buat semuanya. Iya. Nah, kita mau jadi bagaimana? Lalu klik lagi. Thank you. Saya tulis begini ya. Apa guna kekerasan hati?
yang pada ujungnya membawa kerugian pada diri sendiri. Kekerasan hati kan berarti sifat. Nah, sayangnya saya lihat beberapa, ya yang saya lihat ya, saya nggak tahu bapak-bapak ibu lihat tahu nggak tahu saya. Yang saya lihat, ya karena kepandaiannya yang merasa luar biasa, kepintarannya yang merasa wah lebih hebat dari orang lain. Akhirnya ya, ujung-ujung orang di belakang ngomongin kok. Nah, tuh, Nyonya aku ingatkan tuh. Kita juga kan diingatkan kan, waktu sekolah juga ya kasih tahu, belajar dari ilmu padi itu semakin tinggi semakin nunduk. Kita nggak semakin tinggi semakin kayak, wah, udah kayak apa tiang beton. Iya, wah, nggak tahu nih pendeta besar harus dikawal, harus disambut, harus bikin steril. Wah, aku dengar banyak, tapi nggak boleh sebut orang kan. Ya udahlah, apakah ke situ? Waktu dia pertama jadi pendeta, sederhana, baik, sikapnya juga baik. Begitu sudah punya nama, berubah, maka itu uang merubah orang. Ciencok kuai, nah itu namanya bahasanya. Uang bisa merubah orang gitu. Ya, hati-hati. Kita butuh duit, tapi jangan kena begitu banyak uang, begitu banyak berkat dari Tuhan. Kadang-kadang saya suka ngomong, berkat itu belum tentu dari Tuhan, bisa juga dari hantu supaya menjatuhkan kita. Itu aja. Jadi kalau ini hari berkat kita cuma mungkin kecil, puji Tuhan saja. Jangan terus ngarah, wah, ini ini direkam ya Pak ya. Nah, susah ngomongnya nih. Ya ini bisa beda pendapat nih, terus terang aja. Dulu kita gereja lagu penutup umumnya dari lagu penutup gereja kita semuanya adalah apa? Bapa terima kasih, betul kan? Pak Yohanes, Pak Johan dan lain sebagainya, betul kan? Pak Ko dan ibu-ibu dan lain semuanya, betul kan? Sekarang lagunya lain kan? Sekarang lagunya lain kan? Udahlah. Oke, saya nggak berani bilang salah loh. Tapi itu lagu dinyanyikan di perjanjian lama oleh Yabes itu memang ibunya melahirkan dia dalam penderitaan. Hidupnya pun tadinya dalam penderitaan. Sehingga keluarlah doa itu. Dan karena hidupnya benar, maka terjadilah apa yang dia panjatkan melalui doanya. Tapi sekarang yang menyanyikan, yang sudah pada kaya-kaya, yang sudah pada luar biasa. Jadi aku suka tanya dalam hatiku, maksudnya apa? Gitu. Bukan nggak boleh ya, bukan ke situ ya. Cuma mau nanya aja, maksudnya apa? Mau ngambil semuanya, mau jadi vakum cleaner. Sekarang ini ada bahasa baru lagi nih. Betul ya, dulu udah ada. Cuma sekarang lagi sedang pada naik-naik, beberapa orang naik ya. Akhirnya orang mau ngomong di luar apa? Wah, vakum cleaner nih katanya. Iya, tapi ya itulah dunia persilatan, perpendetaan. Gitu aja saya bilang. Ya udahlah, mau diapain? Yuk, terus akhirnya terakhir kita lihat ya, kita ini domba atau dombing. Nah, dombing ini saya ambil dari hamba Tuhan yang lain ya. Saya pikir-pikir saya nggak ngerti apa yang dombing ya. Rupanya domba kambing gitu. Nah, kita ini domba apa kambing? Kalau kami ya tanduknya, yes, main tanduk orang semuanya. Pokoknya ngamukan dah istilahnya. Nah, masing-masing jawablah ya. Lalu sini yang terakhir sekali, Lukas 1 ayat 48. Tolong Pak, thank you. Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, kalau kita rendah hati, ujung-ujung kita itu berbahagia. Semua apa yang kita jalankan, pasti Tuhan bukakan. Karena firman Tuhan lah ya dan amin. Cuman kalau tidak terjadi, kenapa? Iya, itu aja. Dan jemaat-jemaat tolonglah. Kalau boleh,
Kalau setuju, ya saya juga nggak boleh dipaksa. Kalau setuju, jangan cuma diarahkan, cuman yang wah berserah aja Tuhan. Tuhan pasti buka jalan deh. Iya, aku juga ngerti. Tapi mereka nggak kuat. Kekuatan mereka kan masing-masing. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 3, karena kita lah orang-orang Filipi 3, saya salah, Filipi 2 ya, sorry, Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Walaupun mungkin kita bertitel, tidak salah, bagus kok. Tapi kita yang nggak punya titel juga nggak perlu takut. Karena kita nantinya terakhir, kita pasti dikasih titel. Nggak usah bayar lagi. Nggak usah bayar segala macam. Titel kita akan terjadi almarhum. Pasti kita dapat. Tanpa bayar. Jadi nggak usah ribut lah istilahnya. Nah, sampai sini aja ya Bapak Ibu ya. Aku serahkan kepada host ya. Pak Derikson barangkali. Tuhan berkati, atau Pak Yohanes, nggak tahu lah. Ya, terima kasih Boksu Hari. Boleh tutup dalam doa Boksu. Oke. Segala puji syukur dan hormatan yang kembali kepada Bapa Surgawi dalam nama Yesus Kristus serta persekutuan bersama Roh Kudus. Ampuni hamba-Mu Tuhan, hamba kurang pandai berbicara, kurang pandai menyusun kata-kata. Tolong Roh Kudus agar teman-teman ya bisa sepikir sehati, seroh. Jika masih ada yang berpikiran lain, tolong Tuhan mampukan kami bisa seia sekata sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bukan keinginan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati Family Ministry ini, berkati host dan semua teman-teman yang hadir, dan berkati mereka di pelayanan mereka masing-masing, di gereja mereka masing-masing, di kehidupan mereka masing-masing, keluarga mereka masing-masing, dengan kesehatan dan segala kecukupan pemeliharaan daripada Engkau. Mampukan mereka betul-betul hanya bersandar kepada Engkau Tuhan, dan tidak pernah goyah walaupun ekonomi berat dan lain sebagainya Tuhan. Tapi mampukan mereka tetap bertahan dan beriman sehingga mereka jadi panutan dan contoh yang baik buat umat atau domba yang dipercayakan untuk digembalakan. Dan mampukan mereka jadi gembala yang baik, karena gembala di mana-mana tidak pernah meninggalkan dombanya. Mampukan mereka menjagai dengan baik, memelihara dengan baik domba-domba yang dipercayakan, sehingga dengan demikian para domba ini bukan hanya bertumbuh, tapi mereka berbuah luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Boksu Hari. Ya, Thank you. hari ini kita harus mengoreksi diri kita sendiri ya. Masih ada nggak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya, segala sesuatu kan yang Tuhan beri, kita bisa melakukan apapun perkenanan Tuhan ada, itu bukan kuat dan gagah kita ya, tapi itu satu kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua. Memang kita ini juga, maaf kata ya, bukan anak kecil lagi ya yang minumnya susu ya, tapi kita harus juga makanan yang keras, yaitu firman Tuhan yang dapat menegur ya setiap pribadi lepas pribadi. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan ada katakan, jangan kita tinggi hati ya, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Apalagi kalau yang merasa hebat ya, merasa punya uang, ini yang repot ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kita jadi hamba Tuhan itu harus humble ya, harus rendah hati. Tadi dikatakan harus memiliki ilmu padi ya. Ilmu padi itu ketika buahnya banyak, dia semakin merunduk ya. Berarti rendah hati, tetap memiliki kerendahan hati. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua hamba Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita introspeksi diri ya. Kita harus berbenah. Kapan waktunya? Ya sekarang. Ya. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, gimana? Apakah perkenanan hari ini Tuhan masih ada? Di dalam setiap kehidupan kita harus masih ada.
Amin. Pegang itu terus ya. Karena itu adalah satu tanda kita anak Tuhan. Yang menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang. Bukan menjadi suatu sandungan. Tapi kita menjadi apa yang Tuhan inginkan ya. Semua orang boleh datang mengenal Yesus. Bahkan menyerahkan dirinya dan mau dibaptis menjadi anak Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Boksu Adi Sanosa. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan terus pakai Boksu Hari Sanosa menjadi hamba yang setia ya. Usia boleh menua ya, tapi semangatnya ini loh yang harus kita ikuti ya. Semangatnya ini semangat 45 ini ya. Luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati istri, anak, mantu, cucunya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Silakan satu pujian Pak Sutarjo untuk masuk doa syafaat, Ibu Lydia Dumali. Nanti bincang-bincang Bapak Johannes Sumarmo. Tuhan Yesus memberkati. Kita tanggapi firman dengan menyanyikan pujian tiada ku ragu mengikut Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang berharap padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang mengharap padamu. Bagi semua orang yang berharap padamu. Silakan hambanya Ibu Lydia berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami dibekali kembali firman-Mu Tuhan. Sebagai seorang hamba-Mu yang lebih mengerti lagi Tuhan, bahwa hidup kami keanugerah kami dan apa Tuhan, karena kami bisa semua Roh Kudus yang memimpin dan menolong. Akhirnya kerendahan hati daripada menolong buat kami, biar kami boleh mengikuti jejak-Mu ya Bapa, karena yang begitu indah sekali buat kami ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Hari yang sudah melayani, sudah memberi firman-Mu kami mengerti ini apa yang harus dilakukan, apa yang semuanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terus akan menolong buat kami Tuhan, biar kami bisa melihat kemuliaan-Mu bekerja terus Tuhan, dan bahkan menolong, banyak menyelamatkan jiwa yang datang dan kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan akan tolong semuanya, bahkan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan sore ini, Engkau memberkati semuanya, apapun yang dikerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami semua yang sudah mengikutinya, Tuhan akan tolong juga kami, supaya kami sama-sama bisa mengikuti akan firman-Mu ya Bapa.
dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau kuatkan semua hamba-hamba-Mu, Engkau pakai dalam pelayanan mereka, bisa menjadi terang, bisa menjadi sinar kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Engkau tolong juga anak-anak-Mu, kuatkan iman mereka, biar mereka goyang, ya goncang apapun yang terjadi Tuhan. Biar kami sama-sama untuk berjalan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak. Doa buat Bapak mingguan Tuhan pakai terus dalam pelayanan. Kau pimpin, kau sertai, beri kekuatan, kesehatan, jamah penyakitnya, biar Tuhan yang akan menolong semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Juga doa buat Pak Hendra, biar beri kekuatan kembali Tuhan, biar melayani pekerjaan-Mu kembali Tuhan. Tolong Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati semuanya Tuhan. Berkat ilahi terus mengalir buat kami. Berkat jasmani pun kami sudah percaya Tuhan sudah menyediakan tepat pada waktunya ya Bapak. Tuhan terima kasih banyak Pak, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Bahkan kami doakan kali buat bangsa negara kami, buat pemerintahan Tuhan Bapak Presiden Wakil, ini sampai ke daerah Tuhan tolong semuanya. Pilkada Tuhan tolong, biar semuanya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan semua doa kami, biar kami semuanya Tuhan dijaga, diberikan kesehatan semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangannya, dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang.